Shalom, Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam Bina Iman Klasi Solo bersama saya, Kenneth Oswald. Dan sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk waktu yang sudah dianugerahkan dalam hidup kami pada saat ini, untuk kami bisa bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk membuka hati, telinga, dan pikiran kami. Sehingga kami mau belajar untuk mendengarkan, mau belajar untuk menangkap, dan mau belajar untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel 7 ayat 1-8. Yehezkiel 7 ayat 1-8, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau, lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba, hari huru-hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu, dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Kalau kita baca secara sekilas dalam bacaan kita barusan Bapak Ibu Saudara, kira-kira bagaimana kesan yang kita dapat? Pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada bangsa Israel, kira-kira kesannya bagaimana? Ketika saya membaca ayat 1 sampai ayat 8 dalam Yehezkiel, ini kok kesan yang saya tangkap ya. Saya menangkapnya bahwa Tuhan Allah ini begitu sadis, begitu kejam. Ya, coba saja kita bayangkan bagaimana dia tidak sadis. Dari ayat 1 aja dia sudah mengatakan berakhir. Lalu kalau kita teruskan bacaan kita, ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang membuat saya sebenarnya jadi ngeri sendiri. Misalnya, aku tidak akan merasa sayang kepadamu. Tidak akan kenal belas kasihan. Bencana akan datang. Kesudahanmu tiba. Malapetaka datang atasmu. Amarah Tuhan akan tercurah atas Israel. Dan lain-lain. Wah, rasanya Tuhan Allah sepertinya marah besar ini kepada bangsa Israel. Atas setiap perbuatan yang sudah mereka lakukan. Marah semarah-marahnya, bahkan belas kasihan aja sudah tidak ada. Kemudian pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah ketika membaca ini, apakah bangsa Israel sebegitu tidak pantasnya untuk menerima pengampunan dari Tuhan? Apakah sebegitu kesalnya Tuhan Allah sampai harus sebegitunya kepada bangsa yang ia pilih sendiri? Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan secara seksama, sebenarnya ini adalah konsekuensi dari seluruh tindakan yang bangsa Israel lakukan. Dalam konteks kitab Yehezkiel yang kita baca, bangsa Israel ini sebenarnya sedang berada di dalam masa pembuangan di Babel. Dan seperti yang kita sama-sama tahu juga, ketika berada di dalam masa pembuangan, sebenarnya ini adalah masa-masa yang tidak menyenangkan. Mereka diambil dari tempat mereka, dari tanah air mereka, bait Allah dihancurkan, rumah mereka diruntuhkan, identitas mereka diambil. Jadi dengan kata lain, mereka nggak punya identitas. Mereka nggak punya tanah air, nggak punya rumah untuk pulang. Mereka adalah bangsa jajahan. Meskipun sebenarnya kalau dibandingkan ya, masa pembuangan di Babel ini lebih mending lah dibandingkan masa pembuangan di Asyur. Karena di Babel mereka boleh hidup secara berkelompok, mereka boleh hidup bersama dengan orang Israel.
mereka juga diizinkan untuk beribadah dengan cara mereka sendiri, ini lebih baik dibandingkan dengan pembuangan mereka saat di Asyur. Karena kalau di Asyur itu mereka terpisah-pisah dan mereka tidak diizinkan untuk menyembah Tuhan yang mereka sendiri. Nah, meskipun demikian, yang namanya pembuangan tetaplah tidak enak. Yang namanya dijajah tetaplah tidak menyenangkan. Sudah pasti, ada kalanya mereka ingin kembali ke tanah air. Mereka ada kalanya ingin pulang, melanjutkan kehidupan dan memiliki identitas yang pasti. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini semua bermula dari sikap bangsa Israel. Kalau kita ingat-ingat lagi ceritanya tentang bangsa Israel, kita tahu bangsa Israel ini terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Yehuda yang di selatan. Mereka menjadi tamak, mereka ingin menguasai segala sesuatu, mereka menjadi bangsa yang tidak mau kalah, bahkan mereka menjadi bangsa yang tidak lagi mau mendengarkan Tuhan Allah. Mereka berjalan sendiri, bertindak semuanya sendiri, dan meninggalkan Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya tanpa Tuhan menyampaikan ini, tanpa Tuhan melampiaskan amarahnya seperti dalam bacaan kita gitu ya, sebenarnya ini adalah konsekuensi logis dari setiap tindakan bangsa Israel yang seenaknya sendiri. Secara logika, ketika mereka terpecah menjadi dua kerajaan, yang utara dan selatan, kekuatan mereka juga sudah berkurang. Ketika mereka hanya mementingkan kekuasaan dan diri mereka sendiri, tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, maka yang terjadi di dalamnya ya perpecahan. Hingga akhirnya sangat mudah bagi bangsa lain untuk mengalahkan, bahkan menguasai bangsa Israel. Ini adalah konsekuensi dari setiap tindakan bangsa Israel. Kalau begitu, pelajaran apa yang bisa kita petik, Bapak Ibu Saudara, dari kisah bangsa Israel ini? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, berpikir dulu sebelum bertindak. Saya rasa ini pun berlaku bagi bangsa Israel. Karena sikap mereka yang tamak, karena sikap mereka yang tidak lagi mengandalkan Tuhan Allah, kini mereka hidup dalam kesengsaraan. Ini semua adalah buah dari tindakan yang dihasilkan oleh bangsa Israel, karena mereka tidak memikirkan matang-matang setiap tindakan yang mereka akan ambil, setiap tindakan yang mereka pilih dan mereka lakukan. Begitu pula dengan kita. Berapa kali kita menyesal atas tindakan kita sendiri? Misal, ketika kita sedang membawa kendaraan dan kita terjebak macet. Tahu gitu tadi saya bawa mobil. Tahu gitu tadi saya bawa motor, bukan bawa mobil. Tahu gitu saya lewat jalan yang ini, nggak lewat jalan yang itu. Tahu gitu terus. Semuanya berujung pada penyesalan. Ini baru masalah yang berkaitan dengan kita kejebak macet loh. Belum lagi dengan apa yang kita ucapkan pada orang lain, apa yang kita lakukan dan itu berdampak bagi orang lain. Kalau kita bertindak dulu sebelum kita berpikir, maka hasilnya akan selalu berujung pada penyesalan. Karena kita tidak memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Dan penyesalan dari sini, ini akan membawa kita pada perasaan tidak semangat, perasaan bersalah, yang mungkin berkepanjangan, rasa malas, dan perasaan-perasaan yang kurang baik lainnya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sudah memikirkan matang-matang, tapi pada akhirnya ternyata berujungnya tetap pada penyesalan? Setidaknya Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengambil keputusan dan melakukannya dengan matang. Sehingga ketika hasilnya tidak sesuai dengan bayangan, kita tidak akan menyerah. Kita akan terus berusaha untuk mencari jalan, memikirkan solusi yang lain yang bisa diterapkan dan dilakukan untuk memecahkan kebuntuan. Kalau berpikir sebelum bertindak di saat tidak terhimpit kan sebenarnya bisa dilakukan. Tidak terlalu sulit. Kalau waktunya banyak untuk berpikir, tidak sulit. Lalu gimana nih kalau misalnya kita berada dalam situasi yang terhimpit dan memaksa kita untuk mengambil keputusan secara tepat dan tepat? Nah, maka dari itu latihan untuk berpikir sebelum bertindak itu sangat diperlukan. Bahkan di dalam keputusan-keputusan kecil atau sederhana sekalipun. Kalau kita sudah terbiasa, bahkan di dalam situasi terhimpit sekalipun, kita tidak akan mudah panik. Dan kita akan tetap berusaha untuk berpikir dengan kepala dingin. Teorinya memang mudah. Dalam perjalanannya kita akan menemukan banyak sekali rintangan dan kesulitan. Karena kadang kita, termasuk saya, ingin sekali cepat-cepat menyelesaikan segala sesuatu. Maka dari itu, dalam setiap proses yang kita kerjakan, jangan lupa juga untuk meminta hikmat dari Tuhan dan meminta penyertaannya. Susah bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Susah berarti hanya membutuhkan usaha lebih untuk bisa menyelesaikannya. Selamat berpikir dan selamat bertindak.